Berkah kesuburan tanah negeri ini memberi berjuta-juta manfaat bagi warganya. Ayo jalan. Ayo masuk. Salah satunya adalah berlimpahnya tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan bagi mamalia. Lapar ya. Dengan penanganan yang tepat, mamalia peliharaan warga mampu berkembang dengan pesat dan mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Biasanya kalau pagi-pagi kan orang-orang berlomba-lomba cari rezeki. Kalau di sini bukan cuma orang aja lomba-lomba cari rezeki, tapi sapi-sapinya juga lomba-lomba pengen cari makan. Makanya hari ini saya pengen ikutin kegiatan bapak-bapak buat jadi gembala sapi. Dan udahlah cuman biar mereka ikut arahan kita. Makanya ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo lagi Pak. Pada tahun 70-an, hanya ada beberapa ekor sapi saja di desa ini. Kemudian berkembang terus hingga sekarang sampai jumlahnya mencapai 2.640 ekor. Jadi langkah kaki kita juga bisa menentukan speed mereka, seberapa cepat mereka berjalan. Ayo jalan. Lokasi Labuhan Merak yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Baluran mempengaruhi cara beternak warga. Melimpahnya rerumputan di sekitar Taman Nasional membuat sapi-sapi di sini hanya digembalakan, dibiarkan mencari rumput secara liar. Jadi kalau gembala sapi nggak sembarangan karena ada timnya. Sekarang ada berapa Pak orangnya? 6 orang. Ada 6, 2 di depan, fungsinya untuk kayak mengarahkan, di belakang untuk jagain dari belakang, kita di tengah bagian. Setiap pagi, kawanan sapi ini digiring melewati pantai, kemudian masuk ke hutan dan padang rumput yang berada di kawasan Taman Nasional. Jadi jauh juga 3-4 kilo, memang sengaja diliarkan seperti itu dari pagi sampai jam 4 sore. Biar masyarakat juga nggak usah repot-repot ngasih ternaknya makan, jadi biarin aja lah mereka nyari sendiri gitu. Saat sedang musim penghujan, kawanan sapi tidak perlu dibawa terlalu jauh ke dalam, karena rumput-rumput masih melimpah. Taruh dulu Pak, capek juga. Saya sih lebih ngerasa aus Pak, nggak kebayang kalau lagi kemarau tuh seperti apa. Gimana Pak ngantisipasinya kalau lagi kejadian kayak gitu? Kalau kejadian kayak gitu kita berteduh di bawah kayu yang rindang. Lalu kita antisipasi ya dari bawah dari perkampungan itu bawa air yang stoknya yang lumayan banyak. Takut kekurangan di atas. Jadi biasanya orang-orang suka bawa air 4 Bekal. sampai 5 liter. Iya. Dan bekal buat ngantisipasi ke keadaan kayak gitulah, jangan sampai sapinya kenyang, justru kita yang kelaparan di tengah-tengah ini semua. Aduh. Sapi yang berkembang di sini adalah sapi lokal asli Indonesia. Ada beberapa yang menyebutnya sebagai sapi Jawa atau sapi putih. Peranakan ongole ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat.
Oleh karena itu cocok untuk dipelihara dengan cara digembalakan seperti ini. Hari udah mulai sore, jadi waktunya sapi-sapi ini pulang. Uniknya Mas berdua ini nggak ngitung lagi gitu loh berapa sapinya, padahal banyak banget. Jadi based on trust gitu lah. Jadi kayak intinya ya percaya aja lah semua sapi yang dia keluarin, baliknya juga sama segitu ekor sapi yang balik ke kandang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lonceng-lonceng dipasang di leher sapi agar mudah menemukan keberadaannya. Kalau ada sapi yang terpisah, bisa dengan mudah ditemukan dari bunyi lonceng yang ditimbulkan. Yang ini nurut, tapi ada satu sapi yang bandel, makanya kita perlu cambuk seperti ini. Ayo, masuk. Dia malah lari ke sana. Ayo, masuk. Nah, inilah kenapa dua masnya harus bawa ini. Ayo. Ayo. Nggak susah-susah banget sih ngegiring karena mereka udah tahu jalan ke rumah. Paling kita cuman bantu ngedirectnya aja. Terus kita harus tahu nih timing. Bandel. Kita harus tahu timingnya. Biasanya jam 2 sampai jam 3. Kalau saya ikut yang kloter terakhir. Oke, udah ketemu. Tadi soalnya satu anaknya sempat hilang, terus dicari sama ibunya. Akhirnya sapi dari ibu ini udah semuanya di kandang. Ya, udah. Alhamdulillah, dan selesai sudah kegiatan saya hari ini ngikutin warga setempat untuk menjadi gembala sapi. Nah, nextnya saya bakal tetap bertualang lagi di daerah setempat. Makanya ikuti jejak saya, jejak petualang. Emang nggak gampang ya ternyata mau pegang, mau gendong tuh susah. Walaupun sebenarnya itu masih bayi-bayi, tapi ya itu tadi karena memang tidak terbiasa dengan kedekatannya dengan manusia, karena memang liar juga. Biasanya juga cuma sama induknya. Dia begitu pas lagi nursery time begini dia tidak mau dekat-dekat saya. Mari berpetualang ke Flores, tempat di mana lahan luas berbukit-bukit dan kawanan babi menjadi pemandangan yang lazim. Salah satunya di wilayah Patiahu. Melihat kawanan anak-anak babi seperti ini sangat menggemaskan. Pegangnya susah. Namun ternyata butuh kelihayan untuk memegang anak-anak babi ini. Ini yang usia 1 bulan 1 minggu nih lucu banget. Nah, biasanya kalau yang kecil-kecil gini dibeli sama masyarakat di sini untuk dipelihara. Ampun, Nak. Lihat deh. Nah, ini usia 1 minggu ya. Untuk bayi usia 1 bulan 1 minggu teriakannya kencang. Teriakannya memekakan telinga. Ya, tenang. Ya itu tadi karena tidak terbiasa dipegang ya, bukan pet, bukan hewan pelihara. Kalau arahnya kita meninggal itu pasti bagus. Untuk menjaga kualitas kesehatan dan gizi satwa ini, wilayah peternakan di NTT memiliki rahasia khusus dalam asupan pangannya. Ini dia salah satu campuran untuk pakan babi, yaitu umbi talas liar.
Jadi kalau misalnya dilihat daerah NTT itu sendiri, campuran untuk pakan ternaknya itu macam-macam. Khususnya untuk babi, dia bisa pakai ubi jalar, pisang. Nah, salah satunya tuh ini pakai ubi putih atau ubi flores. Umbi talas liar yang ada di Flores ini sangat besar ukurannya dan tumbuh cukup subur di sini. Talas dalam komposisi pakan babi merupakan salah satu sumber serat kasar. Serat kasar berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Serat kasar nantinya berproses di dalam perut dan menghasilkan zat tertentu yang membantu seekor hewan menyerap gizi makanan dengan sempurna melalui dinding usus. Sudah, makasih. Selesai diambil, kini saatnya untuk mencampur pakan babi. Campurannya yaitu berupa dedak dan irisan umbi liar serta sayuran lainnya. Nih, jam makan siang, jadi pas jam 1. Pada nggak sabar semuanya, nah. Dengar bunyi sekop, semuanya antusias ini lihat. Lapar ya? Lapar ya? Ah! Iya, sabar. Sabar, sabar. Saya lagi ngangon nih kerbau-kerbau sore hari gini biasanya waktu mereka untuk mandi. Nah ini mereka udah tahu sendiri jalannya buat menuju ke sungai. Jadi di desa Dungsuran itu memang masyarakatnya melihara kerbau karena bisa dimanfaatkan daging maupun kulitnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerbau memang gemar berendam di air atau kubangan lumpur untuk mengurangi panas pada tubuhnya. Perutnya yang lebih bulat menjadi pembeda antara kerbau ternak dan kerbau liar. Nah di sini ternyata kerbaunya pemilih ya. Jadi mungkin mereka tahu saya bukan gembala biasanya, jadi pada pergi dan didekatin. Tapi ini yang kecil, kayaknya dia belum kenal lingkungannya dengan terlalu baik karena baru lahir. Acara sama dia sudah selesai. Biasanya kalau yang besar-besar gitu kulitnya akan dimanfaatin jadi kerupuk kulit kerbau. Sekarang saya mulai pengolahannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bahan bakunya tentu kulit kerbau yang masih segar. Dipastikan kulit sudah dibakar dan dicuci agar kotorannya hilang sebelum direbus. Oke, 1, 2. Waduh, kulit kerbau ini berat juga ya. Ini direbus sampai kurang lebih 15 menit. Merebus kulit kerbau harus dengan suhu yang stabil supaya tidak terlalu lunak. Tidak semua kulit dapat diolah menjadi rambak. Kulit dengan bobot minimal 30 kg adalah yang terpilih, sebab hasilnya lebih baik. Jadi 15 menit harus ngaduk, terus gak boleh berhenti. Sampai bulunya bisa dicabut. Oh, sampai bulunya bisa dicabut. Terus juga nggak boleh mateng, Boleh panas. nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas jadinya bukan kerupuk nanti ya, jadinya kita makan. Iya, kikil jadinya. Kikil jadinya. Selanjutnya, tahap pengerokan bulu. Agar lebih mudah, kulit kerbau dilubangi terlebih dahulu. Oke, kalau direbusnya dengan suhu yang benar, kulitnya ini benar-benar gampang rontok. Tinggal 1 kali libas pakai pisau, langsung lepas semua kulitnya. Mengolah rambak harus dimulai ketika kulit masih segar. Jika dibiarkan terlalu lama,
kulit akan mengeras dan proses perontokan kulit akan semakin sulit. Sudah bersih kulitnya dari bulu-bulu. Sekarang kita rebus lagi ya Mas ya? Potong dulu terus itu. Oke, direbus lagi sampai bulu-bulu yang ini sisa dia benar-benar bersih. Tapi sebelumnya kita potong-potong dulu jadi bentuk kotak-kotak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak ada ukuran khusus. Namun biasanya kulit dipotong sebesar 2 telapak tangan orang dewasa agar lebih mudah direbus. Nih, perebusan kedua justru terbalik, harus pakai api yang benar-benar panas ya Mas ya. Nah, semoga dia rontok, kaku, terus habis itu baunya tuh hilang. Kurang dari 30 menit, kulit akan mengembang dan melingkar. Tandanya sudah siap ke tahap selanjutnya. Ini setelah matang semua kulitnya ini ya Mas ya, melengkung-melengkung, melengkung-melengkung terus jadi kaku. Nah sekarang lagi proses untuk membuang lemak-lemak yang masih nempel di kulitnya. Nah nanti habis dibuang langsung dipotong kecil-kecil seperti itu, jadi kotak-kotak bentuknya. Kulit kerbau jantan usia 5 tahun menjadi pilihan terbaik karena ketebalan dan kandungan lemaknya pas sehingga lebih mudah dibersihkan. Sekarang lagi proses penjemuran, tergantung cuaca panas. Kalau panasnya bagus, keringnya bisa lebih cepat. Nanti hasilnya kayak gini, agak kecoklat-coklatan. Nah yang masih besar itu dipotong kecil-kecil lagi, dibersihin lagi, habis itu dijemur lagi, baru deh siap digorengnya. Dibutuhkan total 5 hari penjemuran agar rambak mentah benar-benar kering. Semakin kering, hasilnya semakin renyah. Selanjutnya, tahap penggorengan. Pada penggorengan pertama, rambak digoreng hingga mengapung. Kemudian digoreng lagi hingga mengembang seperti ini. Nah ini dia bagian paling enak. Nyobain. Ini gorengnya nggak butuh waktu lama dan dia tuh kalau dari kulit kerbau ternyata dia lebih padat. Apalagi ini baru matang jadi renyahnya masih renyah banget. Kak Haji Andre, udah deket bulan Ramadan, kasih tips-tips dong. Hapuskan dendam, bersihkan hati, luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tumben bener gue.